Hai, perkenalkan, aku orang yang paling merasa. Di dunia yang penuh keramaian, orang yang paling merasa seringkali mereka yang tampaknya paling tenggelam dalam lautan prasangka sendiri. Si paling merasa adalah yang merasakan segala sesuatu dengan intensitas yang melampaui orang kebanyakan. Baik itu kebahagiaan, kesedihan, kecemasan, atau rasa keterasingan. Dalam keheningan dunia, si paling merasa ini terpisah dari arus kehidupan yang serba cepat dan pragmatis, seolah terperangkap dalam penjara batin. Apakah benar ini benar-benar hidup daripada yang lain, atau justru terjebak dalam intensitas yang menyiksa? Aku si paling merasa tidak hanya merasakan dunia sekitar dengan cara yang mendalam, tapi juga dengan cara yang lebih kompleks dan tak jarang membingungkan, di mana emosi tak sekedar reaksi instan terhadap situasi, tetapi sebuah refleksi dari pencarian akan makna dalam dunia yang seringkali terasa absurd dan tidak jelas. Aku seorang yang paling merasakan hidup seolah-olah dunia ini terlampau nyata, terlampau dengan penuh beban yang tidak dapat ditanggung dengan mudah. Dunia seakan terlalu mencolok, setiap detail menjadi terlalu besar. Dalam keadaan ini, perasaan bisa menjadi beban sekaligus pengetahuan yang tidak menyenangkan. Perasaan menjadi terlalu menetap dan mempengaruhi pandangan terhadap dunia. Namun ada sisi lain dari seorang yang paling merasa, yakni empati yang luar biasa, karena lebih peka terhadap perasaan sendiri, dan juga seringkali lebih peka terhadap perasaan orang lain. Setiap tangisan yang terdengar, setiap kegembiraan yang dilihat, diserap dengan sepenuh hati. Orang yang paling merasa seringkali memiliki kemampuan untuk merasakan penderitaan orang lain, dapat merasakan luka dalam bahasa yang tidak terucap, atau kegembiraan dalam tatapan mata yang samar. Ini memberikan kelebihan dalam hal hubungan antar manusia. Sebuah kedekatan emosional yang tidak hanya sekedar fisik atau rasional, tetapi juga spiritual. Namun empati ini juga menjadi kutukan. Kelebihan perasaan bisa membawa seseorang terjebak dalam siklus atau penderitaan yang berkelanjutan. Ketika merasakan terlalu banyak, terlalu dalam, bisa tenggelam dalam gelombang perasaan yang tak pernah berhenti. Disebut jebakan atau terjebak merasa. Ketika perasaan menguasai hidup dan menghalangi untuk melihat dunia secara objektif, perasaan meskipun alami dan penting bisa menjadi jebakan jika terlalu terikat padanya. Contohnya seperti kecemasan. Kecemasan berlebihan bisa membuat takut untuk bertindak, atau kesedihan yang tak kunjung usai bisa menghalangi untuk bergerak maju.
Identifikasi berlebihan dengan perasaan seperti kemarahan atau kecemasan dapat membatasi siapa diri ini. Perasaan adalah bagian dari diriku, tetapi tidak harus terikat padanya. Jika terikat, akan mengganggu pendengaran dan pandangan, menggambarkan situasi di mana perasaan menjadi begitu kuat dan dominan, sehingga mengaburkan kemampuan untuk melihat atau mendengar dunia secara jernih. Ketika terlalu fokus pada emosi, seperti kecemasan, marah, atau kesedihan, perasaan ini bisa menghalangi untuk memahami situasi. Ini bisa menyebabkan mengabaikan informasi penting atau tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Perasaan yang terlalu kuat dapat mengganggu persepsi, baik dalam interaksi maupun dalam pengambilan keputusan. Contoh seperti pengambilan keputusan terhadap kata yang didengar. Bukan mengolah informasi kata, malah merasa tersinggung. Padahal kata-kata yang diterima bukan untuk menyinggung. Ada lagi yang dibungkus kata-kata manis, seperti "Aku salut banget sama kamu. Cara kamu mengatur waktu, selalu tahu kapan harus menghindari pekerjaan. Biarkan semuanya menumpuk. Makin banyak yang harus dikerjakan, makin seru rasanya mengabaikan kenyataan ini. Kenapa capek-capek kerja keras kalau bisa duduk santai, menunggu keberuntungan datang tanpa perlu usaha? Toh dunia selalu memihak kepada orang yang malas, kan? Kadang kita terlalu sibuk mencari alasan untuk menghindar usaha. Tapi apakah kita benar-benar menggunakan rasa atau hanya logika yang dipakai untuk membenarkan kemalasan? Apakah kata dari orang lain berniat menyakiti? Atau diri ini yang terlalu bodoh malah merasa tersakiti?